Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masih bahas tentang sistem ekonomi Islam ya. Namun di sini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan distribusi harta ya. Tadi kan disampaikan kalau bahasan sebelumnya tadi berkaitan dengan konsep kepemilikan ya. Kemudian juga bagaimana penggunaan kepemilikan tersebut, kemudian juga pengembangan kepemilikannya seperti apa gitu ya, yang dihalalkan juga diharamkan. Jadi sekarang berkaitan dengan distribusi harta ya, yang dilakukan oleh individu maupun oleh negara gitu ya, baik secara ekonomis maupun non ekonomis, dan juga nanti mungkin sedikit berbicara tentang politik ekonomi Islam. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini yang penting adalah terkait dengan distribusi antar individu secara ekonomis. Jadi distribusi itu bisa dilakukan secara individu ya, pertama juga dilakukan oleh negara. Nah, pertama untuk distribusi antar individu ini juga bisa dilakukan secara ekonomis dan juga secara non ekonomis. Nanti kita lihat. Nah, untuk yang distribusi antar individu secara ekonomis ini adalah merupakan terjadinya proses distribusi antar individu di dalam pasar syariah ya, di mana semua transaksi antar individu yang berkaitan dengan barang dan jasa itu dilakukan dengan mekanisme menurut syariat Islam. Nah, maksud dari secara ekonomis ini adalah merupakan seseorang melakukan melakukan transaksi atau melakukan aktivitas ekonomi itu karena ada dorongan transaksi ya, atau ada motif ekonominya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan secara ekonomis. Jadi tadi distribusi dalam sistem ekonomi Islam itu bisa dilakukan oleh individu maupun oleh negara ya, baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Nah, untuk secara ekonomis itu berarti adanya motif ekonomi yang mendasari kegiatan tersebut terjadi. Nah, di sini dengan adanya aturan-aturannya dalam pengembangan kepemilikan dalam ekonomi Islam itu secara tidak langsung akan membawa implikasi terjadinya distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia secara ekonomis. Nah, seperti apa? Kita lihat ya di sini contoh dari distribusi antar individu secara ekonomis. Misalkan di sini ada pengembangan harta dalam bidang pertanian ya, untuk produksi lahan pertanian yang dimiliki. Nah, dari hal tersebut di situ misalkan petani misalkan menggarap sawah ya, atau lahan pertanian. Nah, kemudian dari lahan pertanian tersebut misalkan dihasilkan panen gitu kan ya. Nah, hasil panen tersebut dijual petani ke produsen ya, atau misalnya dijual ke kota, sehingga si petani tersebut mendapatkan uang. Nah, kemudian petani memakai atau menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya untuk membeli pakaian gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya, skema kedua nih. Nah, pedagang pakaian mendapatkan uang dari si petani tersebut gitu kan ya, karena tadi si petani tersebut membeli pakaian misalnya. Nah, sehingga si uang tersebut terdistribusilah, misalkan ya, pakaian tersebut terdistribusi ke pedagang. Nah, kemudian pedagang tersebut juga sama, karena pedagang tersebut kan pakaian tersebut kan tidak dibuat sendiri misalkan ya, tapi pakaian tersebut diperoleh dari produsen ya, yang memang yang bergerak dalam bidang industri pakaian jadi misalkan. Nah, sehingga uang yang diterima pengusaha tersebut ya, tadi diterima produsen tersebut juga digunakan untuk membayar upah pegawai. Nah, di sini sebenarnya ada distribusi harta kekayaan ya antar individu yang dilakukan secara ekonomis gitu kan. Jadi ada motif ekonomi yang mendasari distribusi ini ya. Nah, demikian juga seterusnya. Jadi misalkan tadi uang yang diterima pengusaha pakaian ini digunakan untuk membayar upah pegawai. Nah, karena si pegawai yang mendapatkan upah tersebut misalkannya membelikannya untuk kebutuhan hidup dia, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, di situ kembali lagi misalkannya distribusi tersebut kembali lagi ke produsen. Nah, produsen kan mendapatkan uang ya dari pegawai tersebut karena membeli barangnya, dan itu terus seperti itu. Jadi kemudian si produsen misalnya membeli bahan baku dari tadi dan sebagainya. Itu adalah termasuk ke distribusi harta antar individu secara ekonomis ya. Nah, intinya adalah semua bidang pengembangan harta kekayaan itu jika diupayakan oleh segenap individu akan berimplikasi pada terdistribusinya harta kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang di situ secara tidak langsung akan terdistribusi gitu ya. Harta kekayaan itu akan terdistribusi dengan baik. Kemudian sekarang, bagaimana dengan distribusi antar individu tapi dilakukan secara non ekonomis? Jadi dalam Islam itu sebenarnya ada juga distribusi yang dilakukan secara non ekonomis gitu ya, tidak dengan motif ekonomi.
Nah, di sini distribusi antar individu secara non-ekonomis itu adalah terjadinya proses distribusi antar manusia yang muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari sisi Allah, gitu ya. Nah, jadi yang mendasari kegiatan ataupun pendistribusian harta kekayaan oleh individu tersebut bukan karena motif ekonomi saja, tapi juga karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala. Misalkan seperti distribusi di sini misalkan dalam hal zakat, memberikan zakat sedekah gitu, hadiah itu karena misalnya untuk mendapatkan pahala gitu kan ya. Nah, justru inilah yang memang merupakan ciri khusus ya yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Jadi distribusi yang dilakukan itu tidak hanya dilakukan dengan adanya motif ekonomi saja, tapi juga secara non ekonomis juga bisa dilakukan gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini justru tidak akan ditemukan juga dalam sistem ekonomi manapun ya buatan manusia, sebab motif yang mendorong distribusi harta kekayaan ini tidak hanya berdimensi dunia tapi juga memiliki dimensi akhirat gitu ya. Sehingga tadi ketika ingin manusia atau individu tersebut melakukan kegiatan sedekah, kemudian juga memberikan hadiah misalkan ya, itu kan motifnya bukan karena motif ekonomi ya untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga ingin misalkan mendapatkan pahala. Dan itulah yang mendorong pendistribusian harta tersebut ya. Nah, kemudian di sini nih seperti ini contohnya ya. Misalkan seperti jadi motif non ekonomi buatan manusia itu sebenarnya kan dorongannya hanya dalam wilayah perasaan gitu ya. Jadi karena kasihan. Tapi kalau misalkan dalam Islam itu justru dimensinya adalah dimensi akhirat gitu. Jadi tidak hanya dorongan tersebut tidak lebih kuat pengaruhnya ya, tidak hanya misalkan hanya sekedar rasa kasihan saja, tapi justru dalam Islam itu seseorang melakukan kegiatan ekonomi ya dengan kata lain distribusi harta kekayaan itu dilakukan karena ada dorongan yang lebih besar ya dan lebih kuat, yaitu tadi orientasinya adalah akhirat untuk mendapatkan pahala gitu ya, bukan karena misalkan ingin mendapatkan keuntungan semata. Sehingga di sini jelas tidak hanya sekedar rasa kasihan saja, tapi juga di situ lebih kuat daripada itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana distribusi yang dilakukan oleh negara ya? Tadi kan dilakukan oleh individu. Sekarang bagaimana distribusi yang dilakukan oleh negara? Nah, distribusi harta kekayaan ya oleh negara itu adalah adanya peran negara baik secara langsung ya maupun secara tidak langsung. Nah, ini juga sama. Jadi dalam distribusi yang dilakukan oleh negara itu bisa dilakukan secara langsung ya atau secara ekonomis ya maupun secara tidak langsung gitu kan ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, dalam sistem ekonomi Islam sebenarnya terkait dengan penyusunan kebijakan atau anggaran negara itu biasanya dikelola oleh Baitul Mal gitu ya. Namun kalau untuk kebijakan terkait dengan kebijakan anggaran negara kapitalis ya, itu biasanya tertuang dalam APBN. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, kalau misalkan prinsip dasar dalam penyusunan APBN dalam sistem ekonomi kapitalisme itu biasanya yang mendasar itu adalah terkait dengan unsur sumber utama pendapatan negara ya, itu biasanya terkait dengan pajak gitu kan ya. Nah, bisa seperti apa? Apakah memang mengandalkan 100% pajak ya dari rakyatnya atau misalkan dengan cara lain gitu kan ya. Nah, di sini prinsip dasar penyusunan Baitul Mal ya, karena kalau dalam Islam itu biasanya terkait dengan anggarannya terkait dengan prinsip dasar Baitul Mal ya. Jadi sumber-sumber penerimaan Baitul Mal itu atau sumber-sumber penerimaan negara itu sebenarnya sama sekali tidak mengandalkan dari sektor pajak. Nah, kemudian dari mana gitu ya? Nah, kemudian juga negara sedapat mungkin tidak memungut pajak dari rakyatnya ya, sehingga di sini negara memang tidak perlu memungut atau tidak perlu selalu memungut pajak dari rakyatnya. Nah, namun di sini sumber-sumber utama penerimaan negara itu adalah berdasarkan gitu ya, mengacu kepada prinsip syariat ya, yaitu biasanya di sini ada 3 sumber utama untuk penerimaan kas Baitul Mal atau kas negara. Pertama dari sektor kepemilikan individu. Nah, ini di sini setiap individu ya yang melakukan kegiatan sedekah, hibah dan zakat itu akan ditampung gitu ya, maksudnya harta tersebut, dan itu menjadi sumber utama dari
penerimaan negara. Kemudian juga dari sektor kepemilikan umum seperti misalkan minyak bumi, gas, batu bara itu sebenarnya harusnya dikuasai oleh negara ya, maksudnya sehingga tidak dikuasai oleh individu, sehingga dari sumber tersebutlah menjadikan penerimaan bagi negara ya. Nah, dan selanjutnya juga ada dari sektor kepemilikan negara ya, yaitu jizyah, seperti jizyah, kharaj, pai, dan yang lainnya. Ini termasuk tadi ya yang disampaikan sumber-sumber penerimaan negara gitu ya, selain pajak gitu ya. Meskipun di sini sebenarnya mungkin kan jizyah kemudian juga harta rampasan perang dan sebagainya gitu ya, ini hampir sama dengan pajak, cuma kalau pajak itu kan memang lebih cenderung mengikat gitu ya, dan memang itu diperuntukannya bagi semua rakyat gitu kan ya. Kalau di sini kan tidak semua rakyat yang memang harus membayar pajak. Ini diantara sumber utama dari kas baitul mal atau kas negara, dari sektor kepemilikan individu berupa sedekah, hibah, dan zakat, kemudian juga dari sektor pemilikan umum ya, minyak bumi, gas, dan batu bara, dan juga dari sektor pemilikan negara ya, jizyah, kharaj, dan lainnya. Oke, kemudian langsung ini skip aja. Nah, kemudian bagaimana aplikasi pengeluaran kas baitul mal? Tadi kan sumber-sumber penerimaannya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan aplikasi pengeluaran kas baitul mal? Jadi pertama di sini pengeluaran kas baitul mal atau pengeluaran kas negara itu ya, yang paling utama adalah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok individu, terutama untuk pemenuhan sandang, pangan, papan bagi setiap individu rakyatnya gitu ya. Sehingga di sini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan pokok itu menjadi tanggungan negara sebenarnya gitu ya. Nah, sehingga di sini tugas ekonomi negara itu dikatakan berhasil apabila sudah tidak ditemukan lagi ya warga negara meskipun itu hanya satu orang yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga seperti yang dulu disampaikan bahwa indikator keberhasilan suatu negara itu kalau menurut Islam bukan dilihat dari pendapatan per kapita negara tersebut yang tinggi, tapi juga dilihat dari seberapa besar gitu ya yang menjadi warga negara yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, di situ tidak ditemukan gitu ya satu warga negara pun yang dia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya seandainya masih ditemukan ada warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka pembangunan ekonomi negara tersebut sebenarnya dikatakan gagal gitu kan ya. Nah, sehingga sebenarnya di sini dalam pemenuhan kebutuhan pokok individu itu sebenarnya ya untuk kebutuhan pokok itu menjadi tanggungan negara. Nah, kemudian di sini nih kas baitul mal itu digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ya. Nah, ini kebutuhan pokok masyarakat itu adalah terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan keamanan ya. Nah, negara wajib menjamin agar seluruh rakyatnya dapat menikmati pendidikan, kesehatan, keamanan secara gratis. Nah, ini harusnya ketiga hal ini dilakukan negara ya secara gratis, sehingga jarang lagi ditemukan pendidikan yang mahal gitu, kemudian juga kesehatan yang susah ya, yang mahal juga, dan juga keamanan. Ini sebenarnya sudah menjadi anggaran negara untuk menghandle gitu ya, menghandle pengeluaran ini. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah pengeluaran negara itu digunakan juga untuk memenuhi kewajiban negara terhadap pegawai negeri atau tentara atau pejabat pemerintahan ya, hakim atau dokter. Nah, ini. Kemudian juga pengeluaran negara juga dilakukan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum ya, seperti masjid, rumah sakit, jalan, dan sebagainya. Ini juga digunakan. Nah, kemudian juga pengeluaran negara juga digunakan untuk membangun industri berat ya, misalkan untuk pembangunan industri militer atau industri strategis lainnya. Ini diantara dari aplikasi pengeluaran kas baitul mal. Nah, sehingga di sini rakyat yang hidup dalam naungan sistem ekonomi Islam itu tidak memiliki beban hidup yang berat, karena tadi ya untuk pendidikan, kemudian juga kesehatan itu setidaknya sudah ditanggung oleh negara ya, ataupun juga kebutuhan pokok juga itu sebenarnya ketika si masyarakat tidak bisa memenuhinya ya, itu menjadi negara yang turun tangan ya kan, seperti itu. Nah, kemudian di sini nih bagi rakyat itu yang penting adalah sebenarnya bersungguh-sungguh untuk mencari penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan primernya gitu kan ya. Kemudian juga negara memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis. Jadi di sini sebenarnya warga negara tuh silakan bersungguh-sungguh saja untuk mencari penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan primernya.
walaupun misal sama sekali tidak bisa, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan negaranya, balik lagi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, balik lagi itu nanti negara yang harus yang harus handle gitu. Tapi diupayakan memang individu tersebut bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Namun kalau misalkan seandainya selain itu juga ya, negara itu harus memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Nah ini ya, sehingga untuk pendidikan dan kesehatan itu masyarakat tidak lagi susah payah, jadi dia hanya memenuhi kebutuhan primernya saja gitu ya, seperti itu. Untuk pendidikan dan kesehatan sudah ditanggung oleh negara. Oke. Nah, itu ya yang berkaitan dengan distribusi harta dalam Islam. Tadi dilakukan saya review lagi ya, bisa dilakukan secara individu dan juga dilakukan oleh negara, baik melalui mekanisme langsung maupun mekanisme tidak langsung, atau dengan secara ekonomis maupun non ekonomis gitu kan ya. Tujuannya adalah bagaimana agar si distribusi harta tersebut bisa dilakukan secara merata gitu kan ya. Nah, lanjut ke politik ekonomi Islam ya. Jadi politik ekonomi Islam itu adalah target ya yang dikehendaki oleh hukum-hukum yang menangani pengaturan berbagai urusan manusia. Nah, dalam politik ekonomi Islam itu harus menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer ya setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya tertentu ya. Jadi politik ekonomi Islam ini sebenarnya mengatur bagaimana cara pendistribusian ya dilakukan oleh individu maupun oleh negara, baik secara ekonomis maupun non ekonomis, sehingga diharapkan tadi kebutuhan primer semua individu itu terpenuhi ya. Kemudian juga kebutuhan primer lainnya seperti pendidikan, kemudian juga kesehatan, keamanan itu juga negara yang menjamin, sehingga masyarakat tidak usah bersusah payah untuk ketiga hal ini ya. Nah, di sini ada beberapa asas dalam politik ekonomi Islam. Pertama, pandangan bahwa setiap orang secara individual perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya. Ini ya. Jadi kalau misalkan ini kan sebenarnya individu juga pasti dia memiliki kemampuan juga untuk pengembangan usaha gitu ya, seperti yang tadi disampaikan. Namun ketika si individu tersebut, si masyarakat tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, misalkan ya, itu endingnya akhirnya adalah negara yang harus menjamin. Nah, kemudian juga pandangan bahwa kebutuhan primer itu setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh ini ya, minimal kebutuhan primer terpenuhi itu oleh negara. Nah, kemudian juga pandangan bahwa usaha mencari rezeki itu hukumnya mubah atau halal ya, dan juga yang terakhir adalah pandangan bahwa nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antara individu dan masyarakat. Ini diantara asas politik ekonomi Islam. Oke ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Ini terkait dengan politik ekonomi Islam. Jadi politik ekonomi Islam itu sebenarnya bagaimana cara masyarakat atau negara dalam melakukan distribusi ya. Bagaimana agar setiap individu itu terpenuhi kebutuhan primernya gitu ya, secara menyeluruh gitu kan di situ. Tadi disampaikan dengan berbagai hal. Itu mungkin ya yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan di pembelajaran yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.